Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas beberapa penerapan nilai aneka dalam profesi guru. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurma Gali Sumadi, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Angkatan 14, Kelompok 4. Nilai dasar ASN yang biasa kita kenal dengan aneka terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, mari kita bahas bersama tentang akuntabilitas. Akuntabilitas ini terdiri dari 3 nilai dasar, yaitu tanggung jawab, integritas, dan transparansi. Untuk nilai tanggung jawab bisa diimplementasikan dengan menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dan berkualitas, mulai dari silabus, RPP, hingga bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Untuk nilai integritas sendiri bisa diwujudkan dengan menjadi ASN yang berintegritas dan melaksanakan kewajiban sebagai pelayan publik yang baik. Kemudian untuk nilai transparansi bisa kita terapkan ketika menyusun anggaran yang transparan dan real sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Pada dasarnya nilai nasionalisme ini merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di mana untuk nilai ketuhanan, kita bisa mengimplementasikannya dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Untuk nilai kemanusiaan bisa dilakukan dengan saling tolong-menolong antar sesama rekan kerja, dengan siswa, maupun juga dengan seluruh warga sekolah. Untuk nilai persatuan dan kesatuan, ini bisa dilakukan dengan menerapkan sikap toleransi tanpa mementingkan perbedaan yang ada, baik dari suku, ras, agama, maupun latar belakang sosial. Untuk nilai kerakyatan biasanya diterapkan melalui rapat atau musyawarah untuk pengambilan keputusan, serta bisa juga diterapkan melalui proses pemilihan ketua kelas, bisa juga untuk pemilihan ketua OSIS. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Nah, di sini di sekolah bisa diterapkan dengan bertindak sama, baik itu kepada siswa, kepada rekan kerja, maupun seluruh warga sekolah, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Yang selanjutnya kita punya nilai etika publik. Jika kita ingat kembali, sebagai ASN, fungsi utama kita adalah sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, pelayanan tersebut harus didasarkan dengan etika yang baik dan benar. Contoh penerapan etika publik di sekolah adalah dengan menunjukkan sikap hormat, sopan santun, kemudian menghindari konflik, memberi informasi yang benar, serta cermat dan responsif, baik itu kepada atasan, kepada siswa, maupun kepada wali murid. Karena yang kita layani di sekolah itu tidak hanya siswa saja, tidak hanya atasan juga, tapi kita juga perlu berhubungan dengan wali murid. Selanjutnya, etika publik ini juga bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap 3S, yaitu senyum, salam, sapa, kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan kita. Yang selanjutnya kita berbicara mengenai komitmen mutu, di mana kita sebagai pelayan publik tentu tidak hanya asal melayani, kita perlu pelayanan yang bermutu, yang berkualitas. Nah, mutu itu dilihat dari 3 hal, yaitu efektif, efisien, dan inovasi. Di mana diharapkan ketika kita mengimplementasikan komitmen mutu ini, kita bisa menerapkan dan menyusun pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga inovatif. Di mana efektif ini bisa diukur dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan. Kemudian nilai efisien bisa diukur dari pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran, baik itu sumber daya manusianya maupun alat-alat atau media yang menunjang pembelajaran. Yang terakhir adalah nilai inovasi. Di sini bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu kebaruan
proses atau media atau bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran itu sendiri, kemudian ada kebermanfaatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pastinya tidak melanggar norma-norma yang ada. Kemudian yang terakhir ada nilai anti korupsi. Di sini beberapa nilai dasar anti korupsi yang saya ambil adalah jujur, mandiri, disiplin, sederhana, dan berani. Yang pertama sudah pasti adalah jujur. Jujur ini perlu kita terapkan di keseharian, terutama ketika pembelajaran di sekolah. Kita perlu mendidik anak-anak dan membiasakan siswa-siswa kita untuk berlaku jujur agar nantinya kita memiliki generasi penerus bangsa yang anti korupsi. Mana jujur ini bisa dilaksanakan ketika pelaksanaan ujian sekolah atau tes-tes ulangan harian begitu, kita harus senantiasa menerapkan prinsip jujur dan mandiri. Baik itu kita selaku pengawas maupun siswanya, kita harus menanamkan kepada siswa bahwa mereka harus mengerjakan ujian secara mandiri dan secara jujur. Tidak boleh menyontek, tidak boleh bekerja sama dengan teman dan yang lainnya, dan mengerjakan sebenar-benarnya sesuai apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian untuk nilai selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin ini bisa diimplementasikan terutama dalam disiplin waktu, di mana kita sebagai ASN sudah punya jam kerja yang ditetapkan dari pemerintah. Nah, disiplin waktu ini bisa diterapkan dengan berangkat dan pulang sesuai jam kerja yang sudah disepakati, serta menyampaikan pembelajaran, apalagi ini sedang daring ya, kita harus senantiasa disiplin waktu dalam menyampaikan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah sederhana. Nah, ini bisa diimplementasikan dengan mengenakan pakaian yang sederhana saja. Jadi kita bisa mengenakan seragam saja tanpa mengenakan aksesoris-aksesoris tambahan yang terlalu mewah. Kemudian yang terakhir adalah berani. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kita semua bisa memutus rantai korupsi yang ada. Kuncinya adalah berani. Dengan berani melaporkan ketika kita menemui praktik-praktik yang tidak sesuai jalurnya atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, secara tidak langsung kita sudah mengikis rantai korupsi di Indonesia. Untuk itu penerapan nilai berani ini sebenarnya sangat penting di kalangan manapun dan di profesi manapun. Nah, itu tadi beberapa penerapan nilai aneka dalam profesi saya sebagai guru, terutama di sekolah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.